Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, dalam persamaan garis lurus itu ada yang namanya gradien. Nah, gradien itu di dalam matematika disimbolkan dengan huruf M. Nah, artinya adalah kemiringan. Sebelum kita bahas tentang gradien, kita harus tahu dulu untuk membuat grafiknya. Karena gradien ini nanti kita akan berhubungan dengan grafik. Jadi, gradien itu artinya kemiringan. Dan grafik yang akan mau kita buat ini seperti ini. Sketsa grafik fx sama dengan 2x. Nah, ini kita review lagi materi sebelumnya, cara membuat grafik dengan menentukan nilai x-nya. Nah, fx itu seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, fx ini disebut juga dengan y. Maka kalau kita buat itu y sama dengan 2x. Nah, kita bisa menentukan nilai x-nya, itu terserah kita. Nah, di sini Ibu ingin menentukan nilai x-nya itu dimulai dari 0 sampai 4, oke? Nah, di sini sudah Ibu buat tabelnya. Ini adalah tabel x dan y. Kita tulis dulu ini x, ini y. Nah, tadi Ibu ingin menentukan nilai x-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 3 aja. Nah, y sama dengan 2x, maka kita substitusi atau kita ganti nilai x ini dengan yang ini. Jadi kalau kita ganti y sama dengan 2x, Ibu ganti dengan x-nya 0, berarti y sama dengan 2 kali 0. 2 kali 0 adalah 0, maka tulis di sini. Kemudian saat x-nya 1, maka y sama dengan 2 kali x. X-nya ganti 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau yang ini, x-nya diganti 2. 2 kali 2 jadi 4. Nah, saat x-nya 3, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Maka titik-titiknya adalah 0, 0, 1,2, 2,4, 3,6. Akan kita gambarkan di bidang koordinat kartesius. Nah, di sini bidang koordinatnya sudah Ibu bikin. Di sini Ibu bikin koordinatnya yang positif karena kebetulan kan nilai x-nya positif, nilai y-nya juga positif. Nah, saat x-nya 0, y-nya juga 0, maka titiknya berada di sini, 0,0. Terus x-nya 1, y-nya 2. Kita berada x-nya 1, y-nya 2, maka titiknya di sini. Kemudian saat x-nya 2, y-nya 4, maka x-nya 2, y-nya 4 di sini. Kemudian saat x-nya 3, y-nya 6. Nah, di sini x-nya 3, ini tadi 2,4 ya. X-nya 2, y-nya 4, berarti di sini, bukan di sini nih. Nanti Ibu hapus saja. Kemudian saat x-nya 3, y-nya 6 di sini. Nah, dari titik-titik ini akan Ibu hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, ini gambarnya sudah Ibu hubungin dari titik ke titik ini, membentuklah garis lurus. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus dengan memasukkan nilai fungsi. Maka Ibu bisa masukkan di sini fungsinya adalah y sama dengan 2x. Nah, seperti itu. Ini adalah bahasan untuk cara membuat grafik. Jadi kalau membuat grafik nanti tinggal kita tentukan aja nilai x-nya, kemudian kita tentukan, masukkan nilai fungsinya, maka akan jadilah grafiknya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita yaitu mengenai gradien. Gradien atau M itu adalah sebuah kemiringan. Jadi kalau misalnya kita lihat nih garis ini kan miring ya. Nah, miring-miring ini adalah M. Nah, nanti kita akan cari berapa kemiringan dari garis lurus ini. Ingat, miring di sini bukan berarti dia bergerigi-gerigi ya, tapi garis lurusnya dia miring. Nah, seperti ini. Kalau lurus itu kan dia bisa ini tetap garis lurus, tapi di garis lurusnya dia ada gradiennya, ada kemiringannya. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, rumus gradien di sini adalah M itu y per x. Nah, y di sini adalah bagian yang vertikal, kemudian x itu adalah bagian horizontal. Jadi komponen vertikalnya dibagi komponen horizontalnya. Jadi nanti kita tinggal lihat dari koordinat bidang kartesiusnya, yang mana vertikalnya, yang mana horizontalnya. Nah, vertikal itu berhubungan dengan ke atas atau ke bawah. Karena kan vertikal itu seperti ini. Nih, garis lurus. Jadi misalnya titiknya di sini. Nah, kita mau menentukan dari sini ke sini, berarti dia ke atas, maka dia
positif nanti nilainya. Sedangkan kalau titiknya di sini dari sini ke sini berarti dia menuju ke bawah. Nah, kalau dia menuju ke bawah berarti nilainya negatif. Nah, sedangkan garis horizontal itu seperti ini mendatar. Jadi kalau arahnya situ ke kanan, maka nanti nilainya positif. Sedangkan kalau dia arahnya ke kiri, itu nilainya negatif. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Di sini Ibu sudah membuat gambar. Ada dua gambar yang sama. Ini garisnya sama ya, lihat ini. 3 kotak, ini juga tuh 2, 3, 4 sama. Ini juga 1, 2, 3 kotak, ke atas juga 4. Nah, tentukanlah gradien dari garis lurus ini. Berapakah kemiringan dari garis lurus ini? Tinggal kita masukkan ke rumusnya. M itu sama dengan Y per X. Y itu adalah komponen vertikalnya. Nah, sekarang lihat cara menentukan titik vertikalnya itu ada 2. Kamu bisa menentukannya dari mana saja, hasilnya akan tetap sama. Ibu contohkan 2 soal yang sama ini dengan pengerjaannya yang berbeda. Lihat, di sini ada titiknya. Ini titik teratas, ini titik terbawah. Nah, untuk mencari gradien itu, yang pertama kali kita tentukan adalah komponen vertikalnya berapa. Nah, kalau misalnya Ibu mau menentukan dari bawah dulu, misalnya dari titik ini Ibu ambil, maka dari titik ini kalau menuju vertikal, berarti kan ke atas nih arahnya. Maka kalau Ibu tarik garis putus-putus ke sini, maka dia akan menuju ke atas sampai titik ini bertemu nanti dari sini. Maka dia akan membentuk seperti huruf siku-siku. Jadi tujuan kita adalah menarik garis kemudian menuju ke siku-siku. Maka dari titik terbawah ini Ibu tarik menuju ke atas. Nah, kalau Ibu garis, nah garis putus-putus inilah dari sini ke sini berarti dia menuju ke atas. Maka nilai M-nya kita hitung aja berapa kotak dia naik. 1, 2, 3, 4. Maka kalau dia naik kan posisinya ke atas nih, berarti dia positif 4 per. Nah, sekarang kita tentukan lagi. Nah, kalau dia ingin membentuk siku-siku, maka arahnya adalah ke kanan, maka ke sini sampai dia bertemu dengan titik ini, maka arahnya ke sini. Maka kalau dari sini ke sini itu adalah posisinya ke mana? Ke kanan. Nah, ke kanan berapa kali dia sampai bertemu dengan titik ini? 1, 2, 3. Maka X-nya 3. Maka gradien garis dari kemiringan dari garis lurus ini adalah 4/3. Nah, sekarang kalau misalnya dengan soal yang sama tapi Ibu menentukan dari titik tersini, Ibu tentukan vertikalnya. Contoh, berapakah gradien dari garis lurus ini yang sama seperti ini? Kalau yang garis ini kan Ibu tarik dari titik terbawah menuju ke atas. Kalau misalnya Ibu pakai yang titik teratas ini, Ibu tarik dia ke bawah sampai dia nanti bertemu dengan titik ini. Nah, ini sudah sejajar ya dengan titik yang ujungnya berhenti. Maka ini garis menuju ke panah. Maka panahnya dari atas menuju ke bawah. Maka kita tinggal masukkan rumusnya M sama dengan Y per X. M sama dengan berapa vertikalnya, berarti kan dia menuju ke bawah nih. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Kalau dia ke bawah tadi apa? Negatif. Maka kita tulis aja negatif 4 per. Nah, sekarang dia menuju ke sini untuk bertemu titik ini. 1, 2, 3, 4. Maka 1 maksudnya 1, 2, 3. Nah, sekarang kalau dari sini ke sini berarti dia arahnya ke kiri. Maka kita hitung lagi 1, 2, 3 berarti negatif 3. Maka kemiringannya negatif bagi negatif habis atau positif, maka nilainya M sama dengan 4/3. Jadi kemiringan dari garis ini adalah 4/3. Jadi ini yang Ibu mau bilang, kalau kamu menentukannya dari atas maupun dari bawah hasilnya akan tetap sama, asal kamu mau menggunakan konsep ini, komponen vertikal bagi komponen horizontal. Lihat aja, mau arahnya vertikal kalau dia ke atas dia positif, kalau ke bawah negatif. Horizontal kalau dia ke kanan positif, kalau dia ke kiri negatif. Yang jelas dia akan berbentuk seperti huruf ini. Dia kalau dibentuk dia akan membentuk seperti segitiga siku-siku. Akan Ibu gambarkan.
Nah, ini garis yang sudah Ibu tebalkan. Jadi seperti siku-siku jadinya nanti. Nah, inilah kemiringannya M. Ini juga kemiringannya. Jadi terserah kamu nanti mau narik dia dari atas dulu atau dari bawah dulu. Yang jelas kamu harus menentukan komponen vertikal dan horizontalnya. Nah, untuk gambar yang telah Ibu buat ini, nah ini tadi, berapakah kemiringan dari grafik ini? Tinggal kita cari rumusnya apa? Y sama dengan, maksudnya M sama dengan Y per X. Nah, berapakah kemiringan dari garis ini? Tinggal kita cari aja. Ibu mau tarik dia dari sini ke sini. Ya, Ibu tarik aja Ibu mau dia ke bawah. Berarti kalau misalnya ke bawah atau ke atas boleh juga. Misalnya ini ada titik awalnya kan di sini nih, ada 2. Nah, supaya dia positif, Ibu mau bikin dia ke atas. Berarti tarik ke atas dulu vertikalnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai dia sejajar dengan titik ini. Berarti Y-nya adalah 6. Baru dia mau berarti arahnya ke sini. Sekarang dia mau ke kanan. 1, 2, 3. Maka 6/3. Maka gradiennya adalah 2. Nah, seperti itu. Begitulah cara mencari gradien pada sebuah gambar atau pada sebuah grafik. Dengan menentukan komponen vertikal dan horizontalnya. Terima kasih. Semoga video ini dapat mudah dipahami. Silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.